Ya, oke, selamat bergabung, Romel. Kita baru mulai. Ih, malah mas, sorry mas, telat mas, baru nyampe rumah. Oke, jadi poin yang ada di PMP itu kan tiga domain tadi ya, people, process, dan business. Kalau saya lihat di people, ini lebih ke latihan soal ya, latihan soal. Sebab soal-soalnya lebih seperti eh, tidak ada rule yang baku dalam konsep, namun itu muncul kalau kita sering latihan, seperti manajemen konflik, ya, analyze the context of conflicts. Ini susah kalau kita mendefine secara konsep ya. Jadi susah kita mendefine kalau secara konsep. Hanya sebagian saja yang berkaitan dengan konsep kalau di people. Makanya people ini cara menggait nilai 42% ini adalah dengan perbanyak latihan soal. Ya, price stakeholder. Memang ada sedikit teori-teori ya, kayak transfer knowledge ini kayak taksit dan eksplisit. Nah, negotiation segala macam ya, strategi. Ini lebih ke pemahaman kita akan soal. Sering sering atau tidaknya kita latihan soal. Makanya kalau dry define team ground rule, nah ini memang sedikit berkaitan ya dengan teori. Apa itu ground rule atau team charter. Nah, coba kita buka di proses ya. Coba kita buka di proses. Nah, ini analyze stakeholder ini kan teori ya. Dijelasin sama mereka power, interest, influence, impact, communication, confident communication is understood and feedback, risk, determine risk management option ya. Ini kan ke teori semua ini. Interactive assess the prioritas risk, anticipate future budget challenge, monitor budget variation, plan and manage resource gitu. Jadi kesimpulannya adalah memang harus beriringan antara pemahaman konsep dengan latihan soal. Sepertinya pekan-pekan ini lebih banyak fokus di latihan pemahaman konsep melalui materi-materi yang ada di Pathway. Jadi, oke lah, kita lihat teman-teman sedikit susah untuk fulfill target ya, untuk fulfill target terutama soal yang 2 kali 10. Nah, yang saya lihat cuman Akbar ini, saya appreciate buat Akbar. Mungkin dia balik lagi ke kesibukan masing-masing. Jadi yang bisa dilakukan, nah, artinya bisa achieve target. Alhamdulillah bersyukur. Semoga ini mempercepat proses ya, mempercepat proses untuk memenuhi kualifikasi agar bisa segera mengambil sertifikasi PMP. Namun bagi teman-teman yang lain, karena kesibukan, artinya memang ada impact atau dampak ke eh, target mungkin 3 bulan atau 2 bulan ingin coba langsung ambil PMP mungkin agak mundur ya. Ya, itu nggak masalah mau kita mundur atau tidak. Yang penting niat dan keinginan untuk terus bisa certify PMP itu selalu ada. Nah, grup-grup kayak gini memang penting agar saling memotivasi. Dan yang kedua, seandainya ini kan cuma jalan 9 pekan, cuma jalan 9 pekan. Kalau di akhir pun nanti ada sebagian dari kita yang tidak fulfill standar untuk ujian, jangan berkecil hati. Program yang sudah kita jalankan ya tinggal diulang-ulang lagi, diulang terutama untuk latihan soal. Terus kalau ada konsep yang kurang jelas ya lihat lagi Pathway Amir Ali. Jika sering-sering lupa ya terakhir buat catatan. Ya, jika masih sering-sering lupa, terakhir opsinya yaitu buat catatan. Jangan kita terlalu percaya diri dengan kemampuan otak kita yang menghafal.
saya sangat menyarankan untuk membuat catatan. Oke, yang ini nanti kita share, nanti saya share ini, Akbar, untuk exam konten offline ya. Oke, Akbar SPI, CPI. Oke, yang lain ada? Silakan. Jadi ini masih sesi pertama, sharing-sharing terkait obstacle tadi Didip sudah. Monggo mungkin Epi atau Romel. Ya, Romel silakan. Kan soalnya masih yang gratisan ya. Dalam mungkin kan itu stok soalnya juga masih banyak banget tuh. Hmm, Mungkin untuk kayak soal-soal yang sifatnya berbayar yang lebih mahal itu kalau emang kita hamin 1 bulan gitu-gitu mendekati ujian ternyata atau gimana. gimana Dit? Gimana Dit? Yang soal berbayar tadi Eh, misal. jadi momentum kayak kita ngambil yang soal-soal berbayar kan kemarin masih ada beberapa pilihan tuh ada 3 pilihan kan. Hmm, Nah, yang berbayar itu better kita take ketika udah mendekati ujiannya gitu ya. oke, Hmm. jadi gini. eh Kalau berdasarkan planning atau timeline kita yang 9 pekan, itu harusnya Hmm. kita sudah ambil di week kelima atau week ke depan ya. Nah, Hmm. karena kemarin sepakatnya menggunakan Udemy, nah Udemy itu nggak ada limitation atau masa berlakunya, nggak ada masa berlaku. Beda seperti yang Precast yang harga $149 itu, beda dia. Hmm. Jadi bisa kita gunakan eh, kapanpun, mau kita ambil sekarang, itu pun masih berlaku terus. Kalau untuk yang Udemy, jadi aman sih itunya. Nggak Kalau akan yang sifatnya hangus. kayak yang bukan Udemy tadi Mas, itu Yang better di anu gitu ya. ya, yang prep cash ya, yang prep cash Yang itu dolar. Hmm. itu saya buka sebentar. Yang prep cash itu berbayar dan 3 bulan dari sejak kita beli, dari sejak kita beli. Hmm. Coba saya share dulu. Ini ya, kelihatan Didit dengan yang lain. Kelihatan Mas. Ya, yang prep cash itu 150 US dollar, yang Udemy ini 10 sampai 40. Ya, gimana Dit responnya atau tanggapannya? Saya 3 bulan better kalau semua kita udah deket ya Mas ya. Karena dia juga mahal. Ya, betul betul, sudah dekat. Mungkin gini, ini mungkin ide saya gini. Hmm. Paksa dulu kerjakan 100 soal, Hmm. jangan dengan sumber ini dulu aja, exam topik. Paksa 100 soal, jadi timer sendiri ya dengan exam topik. Kalaupun mau ngambil ke sini ya, Prepcast. Misal Didip nanti mau ngambil ke Prepcast, ketika nanti nilainya katakan sudah 60 atau 50-an ya, atau 55, dari 100 artinya 55 benar, sisanya kurang tepat. Menurut saya silakan ambil Hmm. Prepcast. Kalau nilainya masih di bawah 40, jangan dulu. Nanti karena masih banyak proses yang harus diupdate dulu kan, terutama materi segala macam. Tapi ini saya pribadi yakin, yakin tuh kalau teman-teman semua fokus dengan program yang kita jalankan 9 pekan ini, insya Allah di pekan ke-7 misalnya,
kan ini 9 pekan ya, atau pekan ke-6 Hmm. mau coba ambil prep case, saya rasa siap karena nanti di pekan ke-5 atau ke-6 kita coba entah itu 50 soal atau 100 soal. Dengan konsekuensi ya bakal lebih lama sesi kita sharing seperti ini, mungkin 2 atau 3 hari, termasuk kita mendiskusikan soal tersebut ya. Jadi kita ujian, kalau 100 soal aja kan setidaknya 2 jam nanti kalian mengerjakan soal. Terus kita bahas, berarti kan setidaknya 2 atau 3 hari tambahan untuk membahas 100 soal. Nah, dari sana pemahaman dan dengan familiar soal-soal itu udah bertambah, sehingga mau ngambil prep case itu silakan tuh kalau menurut saya ya, Dip ya. Asalkan tadi syaratnya program diikuti dengan benar, materinya diselesaikan. Jadi harapannya ketika kita nanti ngerjain 100 soal atau 50 soal itu kelihatan hasilnya bagus gitu, semoga. Nah, ini yang sebenarnya kenapa saya kejar biar materi itu segera dikelarkan, biar kita coba 50 dan 100 soalnya gitu. Kalau suara saya kurang jelas di ini ya, tulis di chat box ya. Oke. Jelas, Mas. Oke, yang lain ada? Silakan. Penyempurna itu ya, Mas. Epi atau Romel silakan. Yo, Epi silakan, Pi. Kalau saya so far belum ada concern lebih ya terkait materi di last week. Soalnya target saya belum terpenuhi, Mas. Dari yang harusnya sampai quality, saya baru sampai tim. Saya masih ada remaining di procurement sama quality. Terus juga saya masih ada remaining di Q&A last week yang harusnya 2 kali ya. 2 kali 10 Q&A itu saya belum terpenuhi. Tuh mungkin saya ngejar ke sana dulu sih, Mas. Oke. Romel ada, silakan. Kalau dari saya sih memang belakangan ini belum bisa ngerjain soalnya Mas. Tapi kalau untuk videonya udah saya tonton sih sampai sesuai target saya kemarin untuk yang sampai agile. Agile ya. Memang saya ada kendala untuk eh, apa? Untuk ngelebihin waktu buat ngerjain soalnya. Jadi mungkin mulai minggu ini saya kayaknya udah mulai loadnya udah mulai turun, udah mulai rendah. Nanti saya bisa maksimalin di minggu ini buat bahas soal sambil di sela-sela waktu untuk ngejar video yang selesai gitu. Sampai nya. Ya. Yang agile sudah ya, Romel ya. Udah Mas. Oke, good. Jadi jika memang kesulitan 1 jam, karena kemarin kan ada teori yang kita coba sampaikan di sini. Ya ini silakan sisihkan waktu 1 jam per hari. Seandainya pun susah disebabkan dengan kesibukan, nggak apa-apa, nggak 1 jam, mungkin 15 menit, 10 menit gitu ya. Dimanfaatin latihan 1-2 soal atau 3 soal gitu, dan dipikirkan kira-kira ini jawabannya apa dan kenapa salah. Bisa dengan cari jawaban dari searching atau tanya di grup atau seperti apa, itu monggo. Jadi nggak perlu harus 1 jam. Yang penting konsisten tiap hari memikirkan. Ini yang coba kita bangun dulu. Nah, yang penting setiap hari konsisten memikirkan tentang PMP. Yang penting itu ya. Jadi semoga dengan seperti itu, ketika nanti dikasih waktu luang, semangatnya pun tidak susah untuk membangkitkan lagi. Sebab kita sudah punya kebiasaan dengan mengalokasikan waktu 10-15 menit setiap hari. Nanti ketika ada dikasih waktu luang, itu biasanya semangat untuk melakukan itu gampang memompanya daripada
hanya sepekan sekali seperti yang kita diskusikan ini ya. Nah, dengan salah satu cara saya memotivasi teman-teman kan dengan meminta untuk mendengarkan pathway itu kan berarti memikirkan bahwa PMP harus ada target ini. Itu is okay. Jikalau masih ada 1 hari kosong tidak sentuhan dengan PMP, coba dipaksa untuk sentuhan, entah itu latihan soal 1, 2 atau membuat minor catatan di catatan masing-masing mengenai PMP apapun itu terkait konsep-konsep yang belum kita pahami. Mungkin itu. Terus saya coba jawab pertanyaan dari Akbar ya. Ini Akbar udah di jalan kah? Kalau kita mau segera kuis nih, apa masih jauh? Akbar, silakan tulis di chat box. Lagi ngidupin laptop. Oke, good. Ya, kita coba bahas dikit apa itu SP dan CPI ya. Jadi SP dan SPI ini digunakan dalam cost dan schedule ya. Cost dan schedule. SPI dan CPI. SPI ini schedule performance index, CPI cost performance index. Kalau dari bahasanya berarti kan schedule performance index ini berkaitan dengan schedule. Kalau cost performance index berarti berkaitan dengan cost. Jika SPI lebih dari 1, maka schedule-nya ahead ya, atau bagus gitu ya. Good. Jika lebih dari 1. Jika SPI kurang dari 1, maka delay atau bad. Nah, bagaimana dengan SPI sama dengan 1? Berarti on schedule gitu ya. On schedule. CPI, cost performance index, lebih dari 1, itu under budget. Atau cost kita bagus ya. Good ya. Kalau CPI kurang dari 1, overruns atau over budget. Kalau CPI sama dengan 1, sama dengan on budget. Oke. Rumus SPI, selalu ingat SPI dan CPI ya, S dan C, SPI atau CPI itu selalu earn value dulu yang di atas. Earn value, ingat. Dibagi SPI selalu relate dengan plan value. CPI relate dengan actual cost. Karena kita ngomong cost, maka di bawahnya actual cost di CPI. Kalau SPI karena schedule berkaitan dengan plan. Karena kita pengen mengcompare schedule dengan rencana, SPI mengcompare dengan actual cost. Ya, apa yang kita earn dibandingkan dengan actual cost, apa yang earn dibandingkan dengan apa yang direncanakan. Itu di SPI. Mungkin ini salah satu cara mengingat, yaitu earn value selalu di atas ya. Kalau cost berkaitan dengan actual cost, SPI berkaitan dengan plan value. Nah, schedule variance sama. Schedule variance earn value minus plan value. Earn value minus plan value. Terus cost variance sama seperti CPI, earn value minus actual cost. Jadi yang awalnya dibagi sekarang jadi minus ya. Yang awalnya dibagi menjadi minus. Yang dihitung itu sama, earn value dan plan value aja. Baik di SPI maupun SP ya, schedule variance, cost variance. Nah, maksudnya apa? Maksud seandainya jika CPI di bawah 1 ya, katakan 0,8, itu kan berarti over budget.
berarti over budget. Jadi $1 yang kita habiskan itu nilainya itu seharga $0,8. Itu maksudnya. Ya, $1 yang dihabiskan untuk proyek kita itu harganya itu terkait proyek itu hanya 0,8. Itu $1 yang kita keluarkan itu harganya cuma 0,8. Nah, ini cara mendeskripsikannya. Kira-kira seperti itu. Cukup jelas ya, Akbar sama teman-teman yang lain? Untuk SPI, CPI, Oke, jelas Mas. Eh, Cuman agak bingung pas kalau udah ada soalnya sih. Kemarin beberapa kali nyoba itu keluar SPI apa CPI sama SPI ini salah mulu. hmm. Nah, untuk di PMP, khusus di PMP ya, nah ini nggak ada calculation, nggak ada hitung-hitungan sebenarnya. Yang ada apa? Seandainya nanti dikasih tahu di soal jika SPI kurang dari 1 ya, terus di proyeknya CPI lebih dari 1, artinya proyek ini apa gitu. Mungkin ada yang bisa bantu. Hmm. Kalau SPI kurang, jadi di proyek ini, proyek A, di work performance report misalnya ya, di WPR-nya mengatakan SPI kita kurang dari 1 dan CPI lebih dari 1. Artinya apa proyek kita? Proyeknya delay ya. Delay, oke, betul. Lalu, Lalu tapi masih masih under budget gitu Mas. iya, betul ya. Jadi proyeknya delay, tapi cost-nya bagus gitu, atau under budget. Seperti itu ya. Nah, kalau ada TCPI segala macam ini jarang ya, jarang dibahas. Nanti pekan depan kita coba cek apa ini TCPI. Kalau TCPI ini artinya work remaining dibandingkan dengan fund remaining. Jadi remaining pekerjaan kita itu dibandingkan dengan duit yang tersisa itu seperti apa itu. Itu TCPI. Dan ini jarang lah, jarang jarang keluar ya di PMP. Kecuali di PMISP ya, ini keluar. Oke. Kita langsung ya ke soal. Sekarang udah jam 9 nih. Khawatir nanti makin malam. Eh, Kuisnya udah masuk ke kuis semua kan? Quiz.com. Ntar geser dulu. Nah, ini Rek. Ini web situsnya dan code-nya ya. Code-nya 874694. Agile, Didit sudah ya Agile ya, materi Agile. Kayaknya udah semua ya kalau yang Agile. Ecel udah Mas. Udah ya, oke. Jadi materi kali ini lebih banyak konsep mengenai Agile. Oke, Epi sudah gabung. Eh, Mas ini start Mas ya. Didit, alhamdulillah. Gimana? Kita klik start Mas. Start. Sebentar, nunggu. Enggak, ini saya maksudnya saya klik oh.
Oh iya ya. Romel sudah masuk ini. Romel. Tinggal Akbar ya. Kita mulai aja dulu ya, Akbar. Oke, Akbar ya. Oke, lagi nyoba masuk. Oke, ditunggu Akbar. Siap, Bar. Udah semua ya ini ya. Pipi sudah ya. Sudah, Mas. Oke, kita lihat. Ini kongret buat Didit nih, well done nih. Kita lihat hasilnya ya. 65, 55, 50, 50. Jadi memang tipe soal kali ini banyak yang rancu ya kalau membingungkan, rancu gitu. Kalau kita belum terbiasa dengan soal-soal seperti ini gitu. Apalagi konsep-konsep agile. Ya, semoga dengan sesi setelah ini semuanya makin lebih kuat pemahamannya berkaitan dengan agile. Ini selamat nih, Didit. Mantap lah ini, Didit. Efek namanya Didit Bismillah, Mas, bukan Didit Masya Bambut. Allah. Ya. Eh, Ini mempengaruhi ya. Biar Bambet sekarang Iya. Bismillah. Bagus ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama silakan Didit dulu. Soal pertama. A project requires to use a various contractor to complete the project deliverables, and you have scheduled a bidder conference as part of procurement process. Which of the following value best represented by holding a bidder conference? Sudah tadi aku jawab apa ini? Ini kita kayaknya saya ngasal nih, Mas. Tapi nggak tahu, bentar. Kayaknya a project request to various contractor ke project responsibility A. Kalau aku jawabnya kayaknya, Mas. Oke. Halo. Ya, fairness. Kenapa fairness ini kan di fase procurement proses ya. Kita harus Procurement fair ya. ya. Ya, kita harus fair. Kita tidak membedakan perusahaan keluarga atau perusahaan yang rekan lama atau segala macam. Makanya lebih cocok fairness. Karena bidder conference, responsible, honesty, respect. Nah, cuman yang paling lebih cocok adalah fairness ya. Clear ya kira-kira jawaban yang untuk soal pertama ini. Clear, Mas. Questionnya nggak muncul. Ya, lanjut. Nah, yang nomor 2 ini benar semua. Silakan. Romel, silakan. Nomor 2. A project is underway to construct a 50-story office building. If construction nearly complete, the government inspector has issued a stop order because one of the cranes failed inspection. Schedule reserves are inadequate
to cover the resulting delay from the unavailability of the key resource. What should the project manager do next? B, Mas. Ya, change request. Ingat kalau ada perubahan selalu ke change request. Yang A bukan ya, resource management plan, terminate bukan juga. Ini insya Allah clear. Nomor 2. Terima kasih Romel. Ya, Lanjut, Mas. silakan Akbar. Nomor 3 Akbar. Akbar monggo. Halo, Oke. Ini oh ya, 2 punya mobile. eh, Benar. Nomor 3 Akbar. project manager is in the process identifying B, benchmarking. Nah, ini keywordnya coba ya kita perhatikan. A project manager is processing of identify quality requirement and review the lesson learned from similar past project. The other project ran significantly over budget due to high cost. Nah, due to high cost. Jadi dia significantly over budget berkaitan dengan NCR ya, non-conformance resulting from inadequate spending on the cost of conformance. The project manager doesn't want his project to suffer the same fate as the failed project. Which data analysis technique should be project manager use in this situation? Kalau benchmarking itu dia berdasarkan standar atau lebih cocok ke masalah manage quality atau kontrol quality-nya gitu. Jadi standar untuk proses yang benar itu seperti apa? Nah, dia punya benchmarking. Kalau test and inspection plans ini banyak jawab apa ini? Yang benchmarking, kalau risk register bukan ya, ini nggak ngomong risk. Jadi itu benchmarking itu adalah mendefine standar dari manage proses atau control quality. Itu yang digunakan sebagai benchmarking. Kalau di sini spesifiknya adalah mengenai cost. The other project run significantly over budget due to the high cost non-conformance and cost conformance. Kalau ingat ada cost itu cost quality, ada cost untuk conformance dan non-conformance. Kalau udah lihat yang di quality, masih ingat Akbar ada di quality, Akbar dijelasin sama Amir Ali mengenai cost of quality. Iya. Jadi cost of quality itu adalah ada cost conformance dan non-conformance. Coba kita bahas dikit ya. Iya. Jadi memang agak kalau kurang hati-hati baca soalnya tadi ini seolah-olah bahas masalah meternya atau terkait kualitinya, padahal yang ditanyain kan cost over budgetnya tadi. Di cost of quality itu ada 2. Nah, pertama cost of conformance, yang kedua cost of non-conformance. Nah, ini atau kalau teman-teman biasa di quality, ya saya yakin Pak Romel, Evi, sama semuanya, Akbar paham ada NCR segala macam ya. Kalau NCR kan masuknya ke sini nih, cost of non-conformance. Si kontraktor melakukan rework atau destructive test yang merusak. Kemudian ada warranty. Jadi bisa jadi pertanyaannya gini, nanti warranty itu masuk ke mana? Nah, itu masuk ke cost of non-conformance. Kalau cost of conformance itu di NDT testing inspection tadi, itu di cost of conformance.
dan training ya, training. Jadi ini perlu dihafal juga, mana yang bagian dari non conformance, mana yang bagian dari non conformance. NDT, test, inspection, training itu cost of conformance, non conformance itu rework, DT, dan warranty. Jadi non conformance ini untuk failure ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan failure, sedangkan non conformance ini untuk preventif ya, preventif. Preventif. Kira-kira begitu. Yang lain mengenai cost of quality cukup jelas? Atau ada pertanyaan? Cukup Mas, Cukup ya. Jadi kayaknya cuman masih agak bingung sama soalnya sih sebenarnya. betul, betul. Jadi soalnya makanya saya bilang di awal ini soal-soalnya rada-rada rancu kalau kita nggak hati-hati ngebacanya ya. Kalau kita nggak hati-hati ngebacanya. Jadi benchmarking tadi itu standar, standar yang perusahaan kita punya. Cost of quality ini ngomong masalah cost, testing and inspection plan ini tadi masuk ke non conformance, register bukan. Oke, soal nomor 4. Silakan EP nomor 4. Project manager is preparing for a status meeting by examining the project cost performance to date. C produce a chart which depicts the performance of EV, PV, and AC over the past year. The chart reveals that even though costs are over budget, cost performance has been improving over the past 4 consecutive months. What tool or technique has the project manager used? Kalau tadi saya jawabnya sih variance analis ya, tapi saya agak bingung antara variance analis atau trend. Ya. Kalau tren ke future ya, kalau cost analis ke analisa penyebab. Jawabannya tren analis ya. Kenapa bukan varians? Ini memang agak rancunya gini ya di soal ini. Ini saya jawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal ini dari sistem semua. Kita coba beda kenapa ya, jawaban yang benar adalah trend analis bukan variance. Project manager is preparing of status meeting by examining the project cost performance to date. She produce EV, PV, AC over the past year. The chart reveal that even though costs are over budget, cost performance has been improving over the past 4 consecutive months. What tools or technique has the project manager used? Seolah-olah ngomong variance juga kan, membandingkan dengan apa yang sudah ada di tahun sebelumnya. Nah, kata kunci di tren itu selalu ngomong ke future. Makanya agak ragunya di situ, di soal nomor 4 ini. Ketika kita ngomong berkaitan dengan future, analis, atau dampak ke depannya, nah itu larinya ke tren. Tapi karena di sini nggak ada kata-kata yang menunjukkan seperti future ataupun improvement. Nah, di sini yang bisa dipegang cuma improving ini tadi. Improving, has been improving. Jadi yang digunakan what tools or technique has the project manager use. Berarti yang setelah digunakan kan. Yang telah digunakan sehingga dia bisa mengimprove. Maka yang cocok adalah trend. Kalau dia mengatakan membandingkan dengan sebelum-sebelumnya, atau dia varians antara faktor-faktor atau penyebab-penyebab yang terjadi, nah itu ke varians. Kalau reserve analis bukan, karena apa? Reserve analis itu larinya ke manajemen reserve dan kontingensi cost ya. Selalu ingat itu. Kalau reserve analis ke manajemen dan kontingensi, ini itu nggak ada yang jawab. Kalau root cause penyebab. Itu. Semoga
makin jelas ya kata kuncinya di sini ya. Improving atau future. Improving atau future itu selalu ke trend. Kalau difference itu ke variance. Oke, Ini di materi apa sih, Mas? ini materinya di cost and schedule. Cost and schedule. Schedule. Kayaknya saya udah, tapi kayaknya nggak ada deh. Variance analysis ini. Nah, di tools and teknik coba cek. Udah lihat cost dan schedule materi. Oh, cost belum. Ya, ini cost ini ya. EV, Kalau schedule udah. earn value, plan value. Ini earn value management. Earn value management ini lebih condongnya sebenarnya ke cost daripada ke schedule. Earn value management ya. Nah, coba nanti setelah review apa nonton yang Amir Ali yang cost dan schedule, semoga makin jelas. Dan ini perlu diingat ya, tren atau kata kuncinya apa, reserve analis apa, variance tadi apa, kata kunci root cause apa. Jadi semoga kedepannya bisa nangkap ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang merujuk ke salah satu tools dan teknik ini. Oke, lanjut soal nomor 5 kita ulang. Didit, ini banyak juga ini salah. You have been assigned to lead an agile project at an organization with historically high employee turnover. Knowing that turnover can be disruptive and result in loss of critical project knowledge and experience, you want to take an approach that would help increase knowledge sharing across the team and minimize the impact of turnover. What is your best course of action? Aku yang A tadi, have the team create comprehensive documentation about the product. Kenapa bukan C? Didit. Soalnya kalau C itu kan sebenarnya nggak nyambung Mas, antara customer kan jatuhnya harusnya sama PO bukan sama developer. Terus kan kita itu yang di atas itu eh, kan knowledge loss ya, kehilangan ilmu lah intinya. Kalau kita ada documentation soal produknya kan nanti tinggal nge-review ke situ aja. Kalau timnya sering turnover. Oke. Ya, make sense. Reasonnya Kalau mungkin kan kalau cat itu apa ya? Aku nggak ngerti, Mbak. Artinya apa ya? yang mana? Kalau cat Kalau CAT itu menggabungkan tim. Di Agile dibahas nggak sama Amir Ali? Sehingga saya dibahas tuh. Kalau CAT gagal itu lupa. lawannya virtual. Kalau virtual kan kita masing-masing nih di rumah sendiri-sendiri. Kita di rumah sendiri-sendiri bekerja. Kalau CAT kita gabungkan mereka jadi satu ruangan. Oke. Oke, ada yang jawab WFO. C kah? Ya, WFO ya, WFO. Yang C siapa? Yang C. Aku lupa kayaknya. Ada yang C kah? Ini ada yang benar nih satu. Ya, yang benar tuh C ya. Saya lihat banyak yang oke, kita bahas ya. Kita bahas. Jadi perlu diingat juga apa itu collocate, apa itu virtual, nanti ada cave and common. Kemudian. Mas, Ya, yang kalau cat ini maksudnya ini kan Mas ya, karena ada yang termasuk dari value agile itu ya, ya, maksud itu Mas. Jadi ya. karena customer collaboration over contract negotiation gitu. Mhm. Betul, betul. Oke, jadi gini ya. Coba kita bedah soalnya ya. You have assigned to lead agile project and organization with historical high employee turnover. Jadi perusahaannya ini sering berganti orang. Ah, knowing that turnover can be disruptive atau bisa dicegah atau diimprove ya dengan result in lost critical project knowledge. Jadi kalau orang semakin sering berpindah, kita kan tidak dapat transfer dan update perkembangan
dari masing-masing orang. Orang ini sudah ngerjain A sampai mana, orang ini ngerjain B-nya sampai mana. Tiba-tiba si si Budi ini yang ngerjain A ini keluar, si Ani yang ngerjain si B ini keluar. Transferring knowledge itu biar bisa uh, ter tercapture sama yang lain. Memang A ini bisa documentation, tapi kan baik lagi ini agile ya. Ini dari kata-kata ini kelihatan udah jelas nih agile ya, agile, comprehensive document about the product. Nah, sangat dihindari ya, ya Romel betul tadi yang Romel bilang di principle agile, focusing ke produk daripada comprehensive dokumen ya, mau focusing ke plan apa bermain software daripada dokumen. Kalau ingat 4 agile manifesto salah satunya adalah working on software daripada ke documentation. Makanya A ini kurang tepat. Nah, you want to take approach that will help increase knowledge sharing. Jadi biar ada knowledge sharing di antara tim dan meminimize impact turnover, bisa jadi karena kurang nyaman atau gimana, atau kurangnya koordinasi atau seperti apa. What is your best course? A ini bisa sebenarnya, bisa. Cuman yang lebih nyambung dengan terminologinya agile itu collocate team ya. Collocate team yaitu C. Lalu ada cave and common. Cave itu kita membuat ruangan khusus untuk masing-masing orang untuk bekerja sendiri-sendiri. Itu cave, gua ya, cave. Common itu satu ruangan yang isinya kita bareng-bareng di sana. Berdebat, berdiskusi, meeting, atau bisa dikatakan war room juga. Itu bisa dikatakan common. Jadi ada cave and common, ada collocate ya, atau collocated, lalu ada virtual. Ini tipe cara kita bekerja dalam agile. Virtual tadi berbeda-beda tempat, masing-masing WFH ya, work from home. Kalau collocate ini WFO. Nah, di WFO ini kadang dilakukan lagi yang namanya cave dan common. Cave tadi sendiri-sendiri, gua ya. Ingat aja gua itu menyendiri, sendiri-sendiri. Common itu berbagi ya, atau sharing atau war room satu sama lain. Nah, kira-kira cukup jelas ya. Dapat pengetahuan baru ya mengenai collocate, cave, common, virtual. Mau ini Mas nanya, Silakan. kalau tadi buat yang pertanyaan ini sih saya jawabnya prefer ke A, have to create comprehensive documentation about the project. Karena kalau aku rasa poin A ini sebenarnya akan sama dengan collocate the team. Tapi memang kalau collocate itu dia lebih identik dengan IT project, agile. Biasanya hubungannya sama server, cloud. Yang bikin saya confused dari pilihan C ini kalimat keduanya Mas, and have the customer work closely with the developer. Ini yang aku agak bingung. Kenapa entitas apa namanya work closely with developer dari customer itu mempengaruhi ke kenyamanan si employee terkait turnover itu. Customer yang mana ini, Pi? Ini yang C kan collocate the team. Oh, ya, oke, Customer to sorry, work ya. closely. Itu sih yang aku bingung, hubungan work closely customer dengan developer Ya. dengan turnover. Betul. Oke, ya, make sense reasonnya. Jadi ini yang membuat tadi Didip sama yang lain ya, sama Epi tadi ragu ya, kenapa bukan C ya? Kalau mungkin C itu nggak ada kata-kata customer closely, itu nggak akan ini ya, nggak jadi bakal makin pede jawab C gitu ya, kira-kira begitu ya Epi ya. Iya Mas, Oke. agak bingung hubungan customer dengan turnovernya si employee. Employee. Soalnya agile ya, agak kurang kebayang.
Ya, ya. Jadi yang pertama gini, memang customer harus work closely, tapi tadi kata Didip betul dengan PO harusnya bukan dengan developer. Itu udah benar, terminologinya sudah benar. Tapi oke, baik lagi. Kalau ke A ini makin lebih nggak benar, ya nggak? Komprehensif dokumen. Ya, ini yang jadi buah simalakama ini. Kalau kita jawab A, makin lebih nggak tepat sebab documentation itu selalu ke project-project yang waterfall. Bukan berarti customer tidak boleh ke developer, boleh. Ya, yang C itu bukan berarti tidak boleh ke customer. Cuman rule of thumb-nya memang harusnya customer relate dengan product owner. Seperti itu. Cuman yang A itu sebenarnya di produk itu ada namanya ini kan Mas, PRD, product procurement dokumen atau apa. Itu saya nyambungnya ke situ sih tadi sebenarnya. Kalau di documentation itu hanya ada DOD, definition of done, dan DOR, definition of ready. Definition of ready itu dipakai kalau kita mau memulai sprint. Jadi oke, sprint kita ready, definisi mengenai user story-nya udah clear, mengenai fiturnya kita udah clear, semuanya apa yang mau di-develop itu definition of ready, DOR. Ada itu DOR. Nah, setelah sprint berjalan, kemudian produk sudah dibuat, ada yang namanya DOD. Sebelum masuk ke sprint review ya. Nah, DOD inilah definition of done. Jadi definisi done-nya dari si produk itu seperti apa. Itu. Jadi dokumen yang ada di Agile itu sangat minim ya. Nah, cuman ada backlog, ada DOD, DOR, se, se, seminimum itu. Nggak seperti yang ada di mana? Di proyek waterfall. Nah, komprehensif dokumen mengenai project, mengenai produk. Nah, ini yang apa? Jadi sedikit kan jadi sedikit ya menjadi seolah-olah bukan agile lagi yang dimainkan dalam situ, tapi sudah ke waterfall, sedikit-sedikit documentation ya. Nah, kalau komprehensif kan artinya minta documentation yang benar-benar lengkap, komprehensif dokumen. Gitu. Kira-kira jelas ya nomor 5 ini. Oke, Mas. Siap. Soal dari sistem juga. Jadi kita coba bedah biar makin kuat pemahamannya. Nanti muncul soal-soal seperti ini ke depannya, baik ketika kalian mock up test atau sebelum beri ujian, setidaknya sudah paham ketika menghadapi soal-soal yang mengambigukan ini atau membingungkan. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5, silakan. Soal nomor 6, silakan Romel nomor 6. The project manager is informed by a project stakeholder that the newest project team member has, on more than one occasion, arrived to work more than 30 minutes late. This news comes as a surprise as you haven't had any similar issues with the project team previously. What may have prevented this situation? Apa ya? Tadi kayaknya saya jawab A sih Mas tadi kayaknya. Ini seolah-olah benar juga ini. Cuman gini, coba keywordnya apa ini, Romel? Apa ya Mas? Similar issues Mas? Ya, similar Similar issue. issue with project team. Problemnya adalah dia ini datang terlambat, ya enggak? Iya Mas. Datang terlambat dan ini tidak terjadi sebelumnya. Tidak terjadi sebelumnya. Kalau yang A, cultural, itu berkaitan dengan ini, habit, behaviors, language, ya. Karena kita berbeda adat, karena kita berbeda lokasi, karena kita berbeda norma, ya antara orang Barat dengan orang Asia, itu kultur awareness. Kultur awareness.
Kalau di sini dikatakan dia terlambat nih orang, terlambat. Apakah itu culture awareness? Lebih ke disiplin ya, ke disiplin. Sedikit menyambung, Mas. Gimana? Saya juga jawab yang A, training for project team on cultural awareness. Soalnya waktu baca ini saya langsung keinget banyak slogan di kita di Indonesia bahwa disiplin adalah budaya. Nah, saya langsung mengambil itu cultural awareness. Ya, betul, betul. Nah, namun sayangnya karena ini soal PMP ini dunia ya, nggak ngelihat Indonesia atau itu budaya ngaretnya kita gitu. Kalau di Indonesia kayaknya betul nih cultural awareness. Sebenarnya cultural awareness-nya budaya kita budaya ngaret ya. Berarti apa yang mau di trainingin? Udah bener nih orang ngaret kan gitu. Kalau orang itu on time baru kita cultural awareness ya nggak? Ebi, Ani ya nangkap masuk Gupi. Kultur itu Masuk kan pas. Ya, ini saya budaya. kayak mindset Ya, saya yang salah ini tadi. budaya. Jadi ini yang jawaban yang benar adalah tim charter ya. D ya. D. Ini satu orang nih. Jadi seperti yang saya bilang, keywordnya ulang lagi ya, saya ulangi lagi. Kalau kultur itu berkaitan dengan budaya, kadang juga orang yang berbeda origin asalnya, lalu orang yang normanya berbeda, maka di soal-soal yang mengatakan hal seperti itu, cultural awareness cocok jadi jawaban. Tapi kalau ada yang ngaret, ya suruh pulang jam sekian, pulangnya lebih cepat. Suruh datang jam sekian, datangnya terlambat. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan rules of team ya, rule of team. Rule of team ini cocoknya di ground rule atau tim charter, yaitu D. Ingat kemarin tim charter ya. Menarik ya soal-soal yang sekarang lebih Iya, kan ya. membingungkan. Nah, cuman yang membingungkan ini mungkin muncul di PMP. Ya, mungkin muncul dan ini soal dari sistem nih yang saya ambil. Semoga setelah ini makin makin tercerahkan konsepnya, makin matang fundamentalnya ya, teman-teman ya. Apa yang membedakan antara kultural dengan tim charter. Oke, nah nomor 7 ini salah semua nih. Ya, lanjut. Akbar silakan nomor 7 Akbar. The CEO of your company has taken a strong personal interest. Meanwhile, the sponsor seem unsupportive of the work. Karena ada dua kata ini sih, jadinya saya tadi pilih CEO supportive, sponsor resistant sih. Oke. Sponsor resisten. Clear ya, clear. Nah, ingat mana yang lebih tinggi keikutsertaan leading atau suportif? Leading. Leading ya. Kenapa lebih cocok leading? Ini very involved itu yang pertama kata kunci. Kemudian day to day project activity ya dan decision making. Ini udah kayak orang udah kayak tim nih si COO ini. Ya kan? Dia very involved, kemudian day to day project activity dan decision making. Jadi lebih cocoknya adalah leading ya. Leading and sponsor resistant. Yaitu C ya. Ini agak agak apa ya? Mungkin agak ragu dengan perbedaan sportif dan leading. Ya. Sportif seperti ini. Procurement manager yang ada di perusahaan tersebut itu bersedia melakukan apa yang diperintahkan. Apapun yang diminta sama PM dia oke. Nah, ini sportif ya. Sportif. Atau contoh berikutnya nah, apakah procurement join setiap hari dan kontrol setiap status hari per hari? Kan enggak. Cuman kalau ada request saya lakukan. Sesimpel itu kalau sportif ya, definisi sportif. Kalau sudah day by day involve, kemudian
kontrol status segala macam. Ini udah leading dia, bukan lagi sportif, gitu. Netral. Sekarang contoh netral. Kalau netral mungkin hampir mirip dengan sportif tadi. Artinya apa yang diinstruksikan dia melakukan, namun dia pun tidak punya tanggung jawab di proyek tersebut gitu. Lebih cocok misal kalau direktor yang hanya mereview ya, yang hanya mereview dan dia tidak tidak cenderung menghalang atau tidak cenderung untuk full support. Nah, ini lebih cocok ke netral. Kira-kira begitu. Ya, keywordnya ingat ya, tadi keywordnya very involved. Kalau very Project involved, sponsor itu jatuhnya supporting ya Mas berarti. unsupport. Kan sponsor Sims unsupport. Oh, enggak di luar ini Mas project sponsor. Kalau Biasanya dia oh gitu, support. ya biasanya suportif sponsor. Hmm. Biasanya ya, kalau di luar yang seharusnya. Cuman kita balik ke soal, meanwhile sponsor seem unsportive of the project, bahkan menunjukkan tidak interest. Aneh juga dia yang biayai ya, nggak tahu nih kenapa seperti ini kasusnya. Oke. Berarti Mas ini, sorry Mas, berarti ini tergantung seberapa besar porsi keterlibatan se, apa ya, stakeholder itu, jadi biar dia dibilang sportif ataupun leading gitu ya. Ya, Biar kita kategorikan dia leading ataupun sportif gitu. betul betul. Kalau udah tadi ya day to day dia involved, dan di sini kata kuncinya very involved gitu. Nah, itu artinya dia sudah leading ya, sudah leading. Oke Mas. Mhm. Jadi ini soal benar-benar menguji pemahaman ya. Harapannya setelah ini makin makin lebih paham mengenai soal-soal dari PMP. Ternyata banyak jebakan-jebakan seperti ini. Oke, no problem. Untung ini masih mock up atau masih pretest. Insya Allah di real nanti kalian makin pede jawabnya. Reasonnya makin kuat. Lanjut, Epi silakan. Nomor 8. At a virtual meeting with all company employee, executive management state that the organization will be agile from now on. A year later, an agile coach hired to evaluate the result finds that the organizational structure has many levels, a rigid supporting structure, and excessive bureaucracy. The agile coach submit a report indicating that the transition failed. What was the most likely reason for the failure? Tadi saya jawabnya too much empowerment has been given to the teams. Oke. Ya. Thank you, Epi. Kita coba bedah ya soalnya ya. Jadi di virtual meeting dengan seluruh company employee, eksekutif manajemen nih ngomong, oke, kita akan menerapkan agile dari sekarang. A year later, 1 tahun kemudian berlalu, agile coach di hire untuk mengevaluasi dan menemukan mengevaluasi organization struktur has many level. Dia menemukan bahwa organisasi struktur ini banyak level. Kemudian reportnya sangat rigid. Rigid ini bisa dikatain kaku ya, kaku atau terlalu baku ya. Kemudian eksesif birokrasi ya. Ini saya lupa ini birokrasi apa. Kemudian agile birokrasi ya. Terlalu birokrasi gitu ya. Akbar ya. The agile coach submit a report indicate that transition fail. Jadi dia mengatakan bahwa ini fail. Yang jawabannya too much empowerment has been given to the team. Wah, udah benar ya sebenarnya. Kalau kita ngasih agile kan gitu kan, self organizing ya, Epi ya.
self-organizing. Too much empowerment has been given to the team. Jadi nggak salah ini, udah benar. Memang di Agile harusnya seperti itu. C, stakeholder was involved too early in the project. Nggak ada hubungan ya. Frequent product demo distract the team from creating value. Ya, jawabannya adalah A. Ya, Epi ya. Oke, Mas. Mindset eksekutifnya itu belum berubah. Baik lagi, Agile ini adalah mindset. Mindset tadi kita kurangi documentation, kita siap dengan perubahan, lalu customer collaboration. Ini mindsetnya. Nah, mindsetnya masih nggak berubah, masih fokus ke dokumen, masih terlalu hierarki ya, terlalu birokrasi gitu. Oke, ini insya Allah clear nomor 8. Nah, 9. Silakan ulang lagi dari Didit. Kak Didit. Your experienced functional manager who can asked to lead an agile project team. Your executive manager is calling the project coach or scrum master role. You know the agile leadership might be different from what you used to. What sort of leadership style will you embody? Aku servant leadership. You will lead team by serving their needs, growing skill, and removing blocker. Oke, keywordnya boleh Didit. Kalau keywordnya sih sebenarnya karena ini project ya, sama ntar kita jadi project coach-nya juga, dimana kita kalau servant kan lebih mengayomi, jadi biar nggak ke micromanage sih, Ya, jadinya biar mereka bisa lebih berkembang. oke, betul ya. Servant leadership ya. Yang lain cukup jelas ya soal nomor 9. Nomor 9 ini servant leadership. Yang A, ini ada yang beberapa jawab bukan direktif. Direktif ini bukan agile style. Bukan agile. Agile style adalah servant leader. Oh, untuk kayak pemimpinan juga ada ininya ya. Ada khususan Condongan. agile dan waterfall gitu ya. Betul, ada kecondongan, betul. Kecondongan ya. Condongannya agile adalah servant leader. Oke. Jadi semoga nanti soal-soal mengenai leadership yang ada di Agile sudah jelas ya, bahwa pilih yang selalu servant leader, servant leadership. Oke, nomor 10 ini siapa? Akbar, silakan Akbar. Halo, Akbar. Ya, untuk nomor 10 ini kalau saya sih jawabnya B ya. Ya, ini benar semua ini ya. Heeh. Oke, kita coba bahas. Kenapa bukan A, kenapa bukan C, kenapa bukan D? You are working on Agile project manager, bla 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 bla. Yang A, boleh kasih reason. Kenapa bukan A, Akbar? Karena kita langsung nyerahin ke project sponsor sih. Kalau dari saya kayak langsung sebagai risk. Nah. Dan risk kan yang belum terjadi juga ya. Yang kedua, ini agile. Agile nggak ada risk register. Udah, itu salah satu reasonnya juga ya. Oh, gitu ya. Iya, you Betul. are on agile project. Jadi agile ini benar-benar beda sekali dengan mindset kita di waterfall. Selama ini kan kita sibuk bahas risk register. Iya. Selama ini kita sibuk bahas communication management plan. Selama ini kita sibuk bahas stakeholder management plan. Selama ini kita sibuk ngomong masalah isu log, assumption log. Agile tuh forget it. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, memunculkan mindset agile, balik lagi ini yang paling penting nih. Agile ini kan mindset. Kalau ternyata nggak ada documentation, apa ternyata agile ini? Kan bingung kita kan? Ya, cara memunculkannya adalah pertama understand manifesto, agile manifesto, yaitu 4
Agile Manifesto tadi. Soal-soal yang ada di Agile, cari jawaban yang merujuk ke 4 Agile Manifesto. Kalau mau lebih luas, merujuk ke 12 prinsipal Agile. 12 prinsipal Agile. Jadi kalau berhadapan dengan soal Agile, selalu fokus ke sana. Risk register artinya kan documentation, Akbar. Nggak ada kan, Oh kita iya, fokus ke working software daripada dokumen. oh iya working software. Oh iya betul. Nah, ini Agile Manifesto penting sekali. Memang jawabannya benar B, memang jawabannya benar. Yang C misal, cancel all meeting for now and write some documentation. Nah, balik lagi ini dia ngomong Dokumentasi. some documentation. Tentu bukan C. D, make a decision yourself and dictate the outcome of team. Salah ya. Mendictate the outcome of team ini bukan agile. Kita nggak boleh Karena servant. ya servant leader. Oke, clear ya. Nah, soal-soal agile itu seperti itu. Sebenarnya seolah-olah gampang cuman hafal Agile Manifesto dan hafal 12 prinsipal, itu pun bukan hafal sebenarnya, memahami. Nah, solusinya adalah rajin latihan soal. Nggak ada solusi lain kalau Agile ini, menurut saya. Karena semakin sering kita latihan, makin paham pola-pola soal yang ada di PMP, nanti makin kuat nih mindset Agile yang ada di diri kita. Sehingga mau soalnya dibawa kemana, ke kiri, ke kanan, karena fundamental mindset Agile yang sudah terbentuk, nah ini lebih gampang menjawab. Oke, dan ini soal-soal Agile itu mirip-mirip kayak gini lah ya. Soal nomor 10 ini. Nomor 10 ini mirip. Nah, mungkin 11 ini juga sama. 11 ini juga sama. Oke, lanjut. Romen nomor 11 silakan. You are an experienced project manager who is used to directive leadership. People do exactly what you say. Now you are working in an agile team where that style of leadership is not accepted. What is one thing you can change to move to more servant leadership? Hmm. Kan tadi ya. Ih, belum nonton. Ah, saya jawab B mas ya. Saya lupa mas ini. Ya, ada yang jawab D? Ada yang jawab D kah? Didip atau Akbar atau Epi? Kita cek. Saya Enggak. jawabnya B. Oh, B, oke. Nah, ini ada yang A ini. Oke, yang benar B betul. Kita bahas ya. Kita bahas. Baik lagi ini soal masalah agile. You are experienced project manager who is used to directive leadership. People do exactly what you say. And now you are on working in agile team. Leadership yang dulu, yang direktif itu tidak accepted. Tidak accepted. What is one things you can change to move to more servant leader? Yang A, ensure the executive team makes all decision. Enggak, salah ya. Prinsip agile adalah self-organized atau team organized. Yang B, ensure the stakeholder collective agree on and share decision. Jadi semuanya ya. Stakeholder ini kan artinya definisi semua, baik tim, eksekutif, PO, Scrum segala macam itu harus setuju dan di-share. Kesepakatan bersama. B, deliver to product owner and business to make all decision. Enggak ya. Jadi spesifik hanya di PO dan bisnis, orang bisnis. Sedangkan Scrum team, yaitu development team dan Scrum Master tidak dilibatkan. Salah. Yang D. Yang D ini apa salahnya? Boleh bantu. Yang D kenapa salah? Kendalin Karena satu enggak sih. Coba Didip, salah. Silakan Didip. Enggak apa-apa, silakan berpendapat. Kalau aku tadi kayaknya karena dia terlalu ngandelin satu orang deh. Dan ngedelegate-nya cuma satu orang doang kan. Kalau project kan as a whole keseluruhan ya mas ya. Oke. Keputusan bersama gitu. Oke, Didip gitu. Silakan. Akbar mungkin sama Epi silakan. Kenapa D bukan? Sama sih mas, kalau saya karena apa extremely competent person ini. Ya. Jadi ini soal dari Amir Ali.
Saya ambil dari Amirali dan reasonnya Amirali kenapa bukan D karena itu kata-kata extremely competent person ini bukan menuju ke agile. Extremely competent person. Jadi kita terlalu memprioritaskan ya, memprioritaskan orang yang hanya kompeten saja, yang hanya kompeten. Nah, makanya bukan D. Yang benar betul B ya. Yang benar betul B. Jadi kemarin waktu dia jawab soal itu saya sebenarnya jawabnya D. Saya jawab D dan reasonnya Amirali karena ada kata-kata extremely competent person. Kalau delegate decision to them benar ya. Yang D itu ya. Delegate decision to them. Artinya betul kan? Mendelegasikan decision ke mereka. Jadi mereka yang memutuskan. Cuman yang tadi extremely competent person in the project team. Ini yang salah, bukan prinsip dari leadership-nya agile. Oke. Lanjut nomor 12. Sekarang udah jam berapa ini? Oh, udah jam 22 ya. Udah jam 22. Gimana, masih semangat kah? Semangat, semangat, Mas. Masih Mas. Ini move dulu Mas. Kafenya mau tutup. Oke. Jadi hari ini kita fokus bahas soal-soal agile. Lanjut ke Epi kayaknya lagi sibuk ini. Kita balik ke Didit dulu. Nomor 12 silakan. Halfway through a critical pipeline project that transitioning from predictive to agile model, you discover a high-risk problem that could significantly impact the project timeline and budget. The team agile is training is still incomplete as project manager. How you should navigate this? Bentar, Bang. Lupa lagi nih jawabannya. Ceritain dulu nih soalnya ngomong apa gitu. Poinnya apa gitu, Bar? Jadi pas mereka kan sebenarnya mau transisi dari agile dari prediktif mau ke agile atau dari waterfall ke agile. Terus tengah-tengahnya ada high risk problem yang bisa mengimpact ke project tersebut secara timeline maupun budget. Dan saat ini trainingnya itu masih belum kelar. Terus gimana caranya buat menavigate risk tadi? Berarti kan buat mitigasi risk tadi kan ya sebenarnya Mas ya. Kalau delegate bukan. Aku sih A kayak tadi. Immediately modify the project plan to include new risk response strategies dan deadline towards agile. Oke. Yang jawab B siapa? Ada yang jawab B? Silakan. Atau lupa? Lupa kayaknya. Lupa ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Ini ada 2 orang jawab B bahkan. Saya ya itu sama sih kalau nggak AB, aduh. Jadi kasusnya adalah ini lagi training nih, training mengenai agile. Nah, tiba-tiba ada masalah. Apa yang harus kita lakuin gitu ya? Apakah melanjutkan training atau segera resolve isu? Kalau B kan itu, resolve isu dulu walaupun agile trainingnya nggak komplit. Nah, itu maka jawaban B yang benar. Kalau A, identify project plan to include new risk response strategy that lean toward agile. Ini kurang kuat jika kita bandingkan dengan B ya. Kurang kuat jika dibandingkan dengan B. A ini lebih condong lagi kita ke waterfall. Ya enggak ya? Iya, Ya atau ya ya? Ya ya berarti. karena risk respon ya. Lebih condong kita balik lagi ke waterfall. Kemudian C, delegate issue to team with the most experience relying on the traditional predictive model. Ini relying on traditional predictive model ini bukan ya. Ini yang membuat dia bukan jawaban yang benar C. Kemudian escalate
terus stakeholder, bukan, jelas. Escalate itu jauhi jawaban-jawaban yang berkaitan dengan escalate to stakeholder, bla bla bla. Hanya menunggu decision, ini bukan agile. Nah, cocoknya adalah B. Oke, menarik ya soal agile. Kayak nggak ada pakem, tapi sebenarnya ada. Ada nomor 11, 12, 13. 13. Romel, silakan Romel. Your petroleum company is in the process of transitioning from predictive waterfall approach to agile for its exploratory drilling projects. There is pushback from some team members who are used to comprehensive upfront implementation. Stakeholder express concern about the potential loss of structure. The project manager, which of this is the most appropriate approach? Hmm, C mas ya. Saya jawab C tadi. Implement the agile organization principle that focus on just enough Ya, time betul. while educating stakeholders and team on it. Oke, betul ya, C. Oke, kita coba bedah soalnya. Jadi dia transisi dari waterfall ke agile. Kemudian dia pushback for some team member who was used to comprehensive upfront documentation. Jadi they pushback from some team member who are used to comprehensive upfront documentation. Stakeholder express concern about the potential loss of structure. As the project manager, which of the this is most appropriate approach. Jadi ini tidak bisa belum bisa sepenuhnya ke agile ya. Belum bisa sepenuhnya ke agile, harus ada beberapa comprehensive documentation yang tetap kita gunakan. A. Reassure the stakeholder and maintain the current documentation approach until the agile methodology is fully implemented. Artinya semua dokumen ya, kalau yang A ini diasumsikan soalnya ini jawabannya ini adalah current documentation ini akan selalu digunakan ya sampai agile methodology gitu ya. Artinya hari ini dokumen yang ada di waterfall dari risk segala macam sampai semuanya itu tetap diimplementasikan sepenuhnya, semuanya diimplementasikan. Itu yang A. Yang B, stress that agile place more importance on working product than comprehensive documentation. Stress the agile place more importance on working product than comprehensive documentation. Oke. Hence the team should stop the all existing documentation. Tidak bisa yang B, karena dia merasa akan banyak potensial yang hilang kan. Stakeholder, kalau kita men-stop semua existing documentation, yang B itu. Ya, kalau ada yang jawab B, nah ini bukan ya. Ini siapa yang jawab? Ada yang jawab B enggak? Oh, AD. Compromise by creating an optional documentation system that allow team member to decide how too much to document. Nah, si tim tidak bisa juga menentukan. Karena apa? Karena masih proses transisi ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah implement agile documentation principle that focus on just enough, just in time. Apa yang ada sekarang, ya udah itu aja dulu. Dengan tetap mengeducate stakeholder dan tim akan benefit dari agile. Ini lebih apa ya? Lebih pertengahan artinya. Lebih mengenakan jawabannya ketimbang yang lain ini terlalu strength atau kaku gitu. Kira-kira jelas ya jawabannya untuk soal nomor Mas, mas. 13. Jelas mas. Nggak ada solusi lain, memang harus rajin latihan soal. Sebab apa? Agile ini 50% hampir soal yang ada di PMP. Jadi 50% bahkan banyak berbicara mengenai agile. Jadi sangat dianjurkan sering latihan.
latihan-latihan soal. Oke, kita lanjut dulu nomor 14. Akbar silakan 14 Akbar. Hmm. Jadi ini transition juga dari waterfall ke agile. Timnya ini cukup resisten ya. Dia ada concern terhadap dengan agile method. Kalau saya tadi jawabnya sih D, D ya. facilitated workshop. Ya, betul ya. Ini jawaban yang paling aman juga dalam agile. Jadi kalau ada masalah, ada apa-apa, yang D ini yang cocok. Facilitate workshop highlighting the benefit of agile and impact of productivity, addressing concern dan individually ya. Addressing concern individually. Oke, cukup jelas. Ada yang jawab apa nih? C. Oke, C. Slow down the agile adoption process, taking more time to gradually introduce agile concept. Slow down. Ini bisa jadi ya. Bisa jadi C. Cuman jika dilihat dengan opsi D, maka lebih cocok kita melakukan workshop daripada kita mengadopsi pelan-pelan. Begitu. Nah, kita pilih jawaban yang terbaik, bukan yang baik. Berarti ketika ada proses transisi, intinya harus dipercepat Mas ya, nggak boleh lambat ataupun memang ya kalau memang ada action yang bisa kita lakukan untuk mempercepat, langsung percepat gitu ya. Nah, kalau apakah selalu harus dipercepat? Nah, enggak juga tuh, Romel. Betul, enggak juga. Sebab di sini balik lagi. Opsi yang ada di soal itu kan, soal yang dibuat oleh PMP, jawabannya itu hanya melingkupi apa yang ada di opsi. Melingkupi apa yang ada di opsi. Ketika ada dua opsi yang meragukan, ya, ketika ada dua opsi yang meragukan, kayak slow down dengan facilitate. Dengan kita yang transisi, mana sih yang lebih lebih menguntungkan bagi tim? Apa kita men-slow down atau kita melakukan workshop untuk meningkatkan productivity mereka? Artinya kalau facilitate, kita involve langsung ya. Kita involve langsung membantu tim untuk memahami mengenai agile dan apa saja concernnya mereka, kita jawab dan kita bantu di sana. Nah, itu yang di D itu. Dia seperti memberi banyak opsi solusi. Kalau di D itu lebih memberi banyak opsi solusi. Dia sudah addressing concern individually, dia menjelaskan benefit, dia juga memfasilitate kalau ada masalah segala macam. Dampaknya apa? Ke productivity. Sedangkan di C ini hanya slow down aja, slow down tanpa banyak fasilitas atau solusi-solusi yang ditawarkan kalau di opsi C. Makanya opsinya adalah D. Jadi kalau pertanyaan Romel tadi apakah selalu mempercepat itu yang terbaik, Mas? Enggak. Balik lagi ke opsi jawaban ya, Romel. Jadi gitu. Kita membandingkan opsi jawaban. Cukup jelas ya, kira-kira ya. Oke, Mas, jelas Mas. Oke. Nomor 15. Epi, bisa dibantu Epi? Epi masih perjalanan nih. Sekarang Akbar, silakan Akbar. Oh, benar semua ini ya. 15. Akbar. Sorry. Didit ya? Didit. Dit. Ya. Oke, Mas. As a project manager in defense manufacturing project moving from predictive to agile, your team is struggling to see how agile can work the given high-stake nature of their work. What should your response be? Emphasize benefit of agile such as flexibility and quicker response time, but acknowledge the needs for hybrid approach given the constraint of industry. Yang B. Iya, clear ya. Ini nggak usah dibahas ya, yang 15. Alhamdulillah benar semua.
Nah, 16 nih. Oh, salah semua nih. Akbar, silakan Akbar. Bagian yang salah-salah Akbar, bantu perjelas Akbar. Makin salah dong. Kunci dan segala macamnya. Ayo bantu, Bar. Monggo. Sebentar. Tadi saya jawabnya di Communication Management Plan. Eh, kan ini kan semua konsisten approach ya, makanya saya mikir Hmm. yang baik dia vision gitu sih Mas. Cuman kalau dipikir ulang kalau itu salah, mungkin saya jawabnya ke project charter ya. Project charter itu apa? Gitu. Dokumen. Kenapa bukan tim charter, Bar? Karena tim charter itu kayaknya bukan isinya tentang dengan specification sih. Oke. Yang jawaban yang benar adalah C. Kita coba ini ya, benar Oke. soalnya ya. Tim charter. Project Middle is leading global project for pharmacy company. Jadi eh, proyeknya ini proyek global untuk company farmasi. The drugs will be used to save life of the many people. In developing this technology, many new AI technology will be developed. Jadi banyak teknologi AI yang akan di-develop. Project manager has team from all over the world working in the different time zone. Nah ini nih problemnya. Kita harus mendevelop teknologi AI, namun tim kita tersebar di banyak time zone ya. Which document will ensure that team follow a consistent approach for decision making. Jadi yang ditekankan di sini adalah bagaimana tim consistent approach for decision making. Rata-rata jawab apa? Oh, communication ya. Communication. Oke. Kenapa bukan communication? Jadi tadi ini membahas tim. Yang kedua, timnya berbeda time zone. Agar decision making-nya berjalan dengan benar, ya, apakah tidak salah di communication? Communication adalah masalah reporting, masalah engagement ya. Masalah engagement. Sedangkan rule mengenai decision making, terus ada time zone. Ini lebih cocok ke jawaban tim charter. Monggo, kalau bingung tanya ya. Karena memang ini jujur soal dari Amir Ali. Amir Ali tugasnya itu adalah membuat bingung agar kita makin paham soal-soal tersebut. Jadi key-nya ini adalah tim yang bekerja di different time zone. Itu code biasanya jawabannya itu nggak lari dari tim charter atau tadi cultural. Kalau cultural itu adalah cross training, cultural itu masalah budaya segala macam. Kalau membuat tim ini berbeda time zone, terus decision making ya. Nah, itu bisa lari ke tim charter. Rule of timnya itu ada di tim charter. Kira-kira paham nggak? Yang lain monggo. Bukan Ya, ini karena mungkin karena decision making ini dalam perjalanannya kali ya. Jadi yang bukan ditentukan waktu di awal, makanya bukan project charter gitu. nah, project charter ini kan isinya key deliverable, key milestone. Ini nih high level dokumen yang mengatakan siapa PM-nya, Bar. Itu project charter, Bar. Tidak menjelaskan seperti apa tim yang bekerja di time zone yang berbeda.
tidak menjelaskan seperti apa proses decision making yang tepat di dalam tim tersebut. Tidak menjelaskan itu project charter. Project charter hanya high level dokumen yang menyatakan siapa PM-nya, apa key deliverable kita, siapa key stakeholders kita, apa milestone atau constraint dari project kita, itu di-define di project charter. Tapi kalau sudah ngomong tim, ini lebih cocoknya ke tim charter. Oke, yang lain monggo kalau ada pertanyaan atau masih membingungkan. Cukup jelas ya. Lanjut 17. Silakan Didit. Wah, ini salah semua juga nih. All the delivery have been completed and accepted by client. What should the project manager do first? Start closing the project. Ini bikin lesson learn dulu aku, Mas. Oke, ya. Ini kita ada di fase mana nih? Kalau di Udah closing. closing, oke, betul ya. Closing sudah benar. Kenapa bukan C? Karena tadi sih mikirnya kenapa bukan C, have been accepted by client sih. Di sini asumsiku klien itu, kalau udah di approve sama klien berarti udah approval dari sponsor dulu. Jadi sebelum itu. Oh, oke. Jadi karena klien sudah approve, mengasumsikan bahwa sponsor sudah approve terlebih dahulu gitu ya. Iya. Makanya bukan C, yang benar A gitu ya, Didit ya. Iya kalau dari aku gitu, Mas. Yang lain coba kita lihat. Wah. Ada yang write down final report. Kenapa? Mulai final report. Kenapa bukan Mikirnya C? mikirnya sih tadi kan Nah, katanya udah selesai mas proyeknya. ya. Kalau saya sih mikir kayak lebih ke arah ini sih mas, lebih ke arah apa? Kayak completion certificate-nya gitu mas. Jadi mungkin mirip-mirip ke sana arah, jadi final report jadi kayak completion certificate. Jadi biar bener-bener selesai nih proyeknya. Gitu Oke, sih saya bisa. mikirnya. Nah, sekarang baik lagi karena ini termnya PMP ya. Saya jelasin di sini ada stepnya. Step pertama yaitu accepted tadi ya, accepted deliverable ya. Nah, siapa yang accepted? Tentu yang punya project, yaitu customer atau klien. Ini perlu diingat. Setelah accepted, apa yang kita lakukan? Kedua adalah approval from sponsor. Approval from sponsor to closing. Kita minta dulu nih dari sponsor. Boleh nggak kita closing proyek kita? Ini si klien udah approve loh semua deliverable kita. Kata sponsor, oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau kata sponsor, jangan dulu, duit kita lo belum dibayar. Nah, duit kita lo belum 100% dibayar sama mereka gitu. Nah, ini gimana? Status change order ini diterima nggak sama sama klien? Jangan buru-buru di closing. Nah, kan itu tujuan kita ngomong ke sponsor. Nah, 3 baru project dokumen update. Project dokumen update ya, semua dokumen-dokumen yang ada kalau misal masih belum diupdate ya, diupdate terlebih dahulu. Keempat, write final report. Baru buat final report. Kemudian 5, update and archive ya. Lesson learn. Lesson learn register menjadi lesson learn repository ya. Ini kira-kira stepnya. Perlu dihafal ini. Perlu dihafal step dari closing
accepted deliverable by customer. Kemudian harus dapat approval dari sponsor dulu untuk closing. Lagi nulis di whiteboard Mas. Oke, yang terakhir baru rilis tim ya. Terakhir rilis tim. Mas, sorry Mas, ini layar Nah, ya, yang kelihatan. masih. Oh, masih itu ya? Si. Iya. Waduh. Bentar. Ah, kelihatan, Rek? Kelihatan Mas. Jadi yang pertama kali kita harus accepted deliverable dulu, yaitu di validate scope. Ingat ya, accepted deliverable itu di validate scope. Nah, setelah validate scope, output dari validate scope adalah accepted deliverable. Kemudian kita ngomong ke sponsor, kami mau closing nih. Jangan dulu, kata dia. Ini change order gimana? Terus ini duit kita gimana? Yang kemarin penambahan atau segala macam. Klaim penalti segala macam bisa nggak dinegosiasiin? Gitulah sarannya. Nah, ketika semua udah jelas, sponsor oke, baru sembari itu kita update dokumen ya. Sembari itu kita update dokumen, kemudian baru buat final report ketika si sponsor sudah setuju untuk meng-closing. Nah, final report, lalu tim kita lanjut ngupdate lesson learn dan finalkan lesson learn masuk ke lesson learn repository untuk digunakan untuk diupdate di OPA biar di project selanjutnya bisa dipakai. Baru terakhir tim di rilis. Nah, tim dibubarkan. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian, nah terkadang ini ya jujur aja ini ada yang agak rancu sebenarnya. Agak rancu ini ketika saya dengar Amir Ali dan saya buka PMBOK ini ada yang agak berbeda. Tapi ini versi PMBOK ya, ini versi PMBOK. Kalau versi Amir Ali 1 betul, 2 sama. Nah, ketiga ini dulu dia, lesson learn dulu. Nih, ini yang ketiga. Kemudian baru keempat, ini 4-nya sama. 3, 4, lalu 3, 4, 5, ini 5. Kemudian 6. Nah, ini yang versinya Amir Ali. Yang 1, 2 semua sama, PMBOK sama Amir Ali sama. Tapi antara update lesson learn dengan final report dan dokumen, ini yang beda. 3 ini saling berbeda ya, kelihatan ya. Kita update project dokumen dulu, baru final report, baru update lesson learn. Kalau dia enggak, update dulu lesson learn, baru buat final report. Ya mungkin di definisinya Amir Ali itu project dokumen update ya itu lesson learn juga gitu ya. Nah, gitu mungkin yang dia coba jelaskan di Amir Ali. Coba, tapi ketika saya coba buka lagi di PMBOK, lebih cocoknya, yang benarnya seperti ini urutannya. Nah, semoga yang jawaban-jawaban mengenai closing mau merujuk ke yang Amir Ali atau merujuk ke yang PMBOK ini insya Allah aman dan benar. Dan menurut saya lebih cocok merujuk ke PMBOK aja. Gitu. Oke, clear ya semuanya? Clear Mas. Oke. Lanjut. Lesson learn. Ya, 3 soal lagi, semangat. Siapa lagi? Romel, silakan. The project manager is working in a matrix organization. An important resource have left the team to join another organization. Now the project manager need a resource from whom he should contact first. Tadi saya jawab kayaknya tim member, Mas. Oke. Ini matriks ya. Matriks. Ingat matriks itu ada 3 ini ya.
tiga tipe organisasi di project: strong matrix, matrix, weak matrix. Yang di fundamental, kalau ingat, di strong matrix PM lebih berkuasa daripada FM. Kalau matrix ini sama, strong PM dan FM itu sejajar. Kalau di weak, functional manager atau VM lebih berkuasa daripada PM. Nah, ini mengatakan matrix. Matrix itu sama dengan balance matrix atau yang tengah tadi, yang matrix atau balance atau hybrid matrix. Jadi balance matrix, matrix dan hybrid matrix ini sama definisinya. Jika ada penambahan orang ini nggak pernah ke team member ya, ingat ya teman-teman. Pasti ke functional manager, siapa bosnya dia. Katakan kita butuh orang IT, berarti IT manager. Kita butuh orang procurement, berarti procurement manager. Itulah functional manager. Itulah functional manager. Jadi jawabannya adalah A. Karena tadi sejajar. CPM tidak bisa langsung menentukan. Dia harus izin dulu ke functional manager. Nah, tapi kalau seandainya di sini ada PM, ini juga menjadi ambigu ya. Enggak juga sih, karena PM yang menanyakan kan ke siapa dulu kalau jawab soalnya. Oke, yang A ya, Romel ya, bukan team member ya, Mas. functional manager. Lanjut, Didip silakan nomor 19. Computer assessed project ongoing process and some deliverables have been proceed then internal team inspect. What status of deliverables verified deliverable, Mas? Ya. Karena masih dicek. Yes. Setelah tim internal check itu jadi statusnya berubah menjadi verified deliverable. Ini dilakukan di control quality. Ini dilakukan di control quality. Control quality di inspect by team, dan output dari inspect dari control quality itu adalah verified deliverable. Output dari validate scope adalah accepted deliverable. Lanjut, Akbar, nomor 20, soal terakhir. We are developing Shire Instant App. Currently, our user stories endpoint has completed. What the next should be done first? Start sprint meeting. Oke, start sprint meeting. Ada yang backlog, ada sprint meeting. Yang backlog siapa? Yang backlog. Ya, aku backlog tadi, Mas. Nah, kenapa backlog? Karena kan tadi kan soalnya user story-nya kan udah dikumpulin semua tuh requirement-requirementnya, baru ntar tinggal ngeprioritasin mana yang jadi MVP satunya atau kayak gitu-gitunya, Mas. Ya, Hmm. oke, betul ya. Diprioritaskan, baru lanjut ke sprint planning meeting ya, Akbar ya. A dulu, baru kita ke B. Nah, di B nanti itu mendefine user story AB ini kapan di deliver, user story CD yang sudah diprioritaskan itu kapan di deliver, itu di delivernya di sprint yang kapan, sprint pertama kah, sprint kedua kah, atau sprint ketiga. Nah, mendelivernya itu based on apa yang sudah diprioritaskan dulu. Prioritaskan dulu, baru tahu kan, oh sprint 1 pastilah yang priority utama yang di deliver gitu. Oke, jawabannya adalah A ya. Semoga sesi pada malam hari ini walaupun materinya berat, semoga makin paham soal-soal PMP. Saya ulangi lagi, soal PMP majority banyak agile, dan soal saya mengambigukan ini ya, harapannya makin memperkuat konsep teman-teman sekalian. Jadi besok ketika ada soal-soal yang serupa, bisa lebih percaya diri untuk menjawabnya karena fundamentalnya makin kuat. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dari semuanya? Monggo. Akbar? Mungkin banyakin soal agile kayaknya Ya, membingungkan. betul, betul. Agile. Romel, ada respon Romel?
Eh, Kalau saya mah responnya karena tadi baru beres Agile Mas, jadi kayaknya masih masih rada segar dikit-dikit Mhm. tentang nulis Agile-nya. Ya. Mungkin karena tadi kayak Mas bilang, jadi banyak yang menjebak dari kalimat-kalimat yang harus memang lebih banyak latihan soal biar biar paham dengan kata-kata kunci dari setiap soal gitu Mas. Hmm, hmm. Betul. Oke. Didit, Dari saya nggak ada sih mas sebenarnya. ya, tentang juara satu nggak ada ya. Nggak ada lah coach. Nggak Oke, mau apa-apa. ngejar ketinggalan dulu pokoknya mas materi ini. Ya, pertama tetap materi harus diselesaikan, ya. Yang kedua, yang bisa saya tangkap pada kesempatan hari ini adalah kita semua masih lemah di agile. Nanti kita cek di beberapa pekan kemudian apakah masih lemah atau tidak. Kalau masih lemah, insya Allah ada solusi dari saya, tapi nggak hari ini. Hari ini tetap fokus dulu materi diselesaikan semua. Kita target pekan depan kayak Akbar, terus Epi sama Mail, insya Allah ini udah mau selesai. Tolong dikelirkan semua. Dan kalau memang ingin mempercepat biar lebih sering paham mengenai agile, monggo nggak apa-apa, mulai latihan-latihan soal agile. Kayaknya Akbar udah mulai ketemu tuh soal-soal agile di exam topik ya, Bar. Makanya Iya, nilainya lihat 6 per 6 per 6 berapa? 6 6 per 2. Ya 6, nilainya 6, nilainya ya. 7. Nah, itu udah mulai banyak soal-soal agile ya. Coba Iya. mungkin coba lagi itu Bar 20 soal atau 10 soal dulu, coba dilihat lagi. Semoga setelah kita diskusi pada malam hari ini mengenai soal agile, makin terbentuk mindsetnya apa itu agile. Nah, itu yang harapan harapan saya pribadi ya. Kalau ternyata nanti setelah 2-3 pekan masih nilainya mengenai agile masih agak perlu penyesuaian, insya Allah ada beberapa solusi nanti ke depannya. Sementara itu aja dulu, fokus ke exam topik dan materi yang ada di mana di Amirali dikomplitkan. Nanti pekan depan kita tambah lagi soal agile-nya untuk memperkuat teman-teman. Oke, demikian dari saya. Terima kasih waktunya buat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Malam teman-teman. Mas, makasih Mas. Ya, Waalaikumsalam. Makasih. Thank you semua. Didik. Iya. Thank you, Re. Ya.